kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Jauh sebelum 4 wabah pagebluk melanda dunia dalam 4 abad secara berurutan, yaitu tahun 1720 adanya wabah sampar dari kota Marseille, Perancis yang menewaskan ratusan ribu warga. Lalu tahun 1820 berubah wabah kolera yang berasal dari India, menelan korban ratusan ribu nyawa melayang. Selanjutnya, pada tahun 1920, menyebarnya wabah flu Spanyol menewaskan 500 juta orang lebih di seluruh dunia bersamaan usainya Perang Dunia Pertama. Sedangkan yang terbaru sejak awal tahun 2020, mengganasnya wabah corona yang diduga berawal dari Wuhan di daratan Republik Rakyat Cina. Wabah pagebluk serupa tersebut ternyata juga pernah terjadi dan menimpa Kadipaten Balumbung sebagai cikal bakalnya Kerajaan Belambangan. Adapun perihal adanya wabah pagebluk sebagaimana dilansir oleh Mas Aji Ramawiti yang bersumber dari Suluk Balumbung, Negara Kertagama, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, Kitab Rajapati Gundala, Kitab Korawas Rama, Atlas Wali Songo, serta Girindra. Dikisahkan sekitar tahun 1458 di negeri Pasai hiduplah seorang dai dari Samarkand, yaitu dekat Bukhara di Asia Tengah, bernama Syekh Maulana Ishaq. Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, dia adalah putra dari Syekh Maulana Ahmad Jumaat Al-Kubro atau Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Adapun kepergiannya ke Jawa, selain untuk mencari ayahnya yang sudah lebih awal pergi ke Jawa, juga untuk mengunjungi sepupunya, yaitu Ali Rahmat. Dia mendengar kabar bahwa Ali Rahmat kini telah mendapat kedudukan terhormat sebagai Mufti Agung Agama Islam di Mojopahit, bergelar susuhunan dan mendapat tanah perdikan
di Ampel Denta, dekat Gresik, dari Maharaja Mojopahit, Sriwijaya Parakrama Wardana Dyah Kertawijaya, yang berkuasa tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Setelah setahun di Ampel, tepatnya pada tahun 1459, datanglah seorang pangeran dari Kadipaten Balumbung yang bernama Pangeran Karucil. Dia diutus oleh ayahandanya, Adipati Balumbung, Menak Sembuyu, yang berkuasa sejak tahun 1440 hingga 1461. Pangeran Karucil mendapat mandat untuk mencari tabib yang mampu menyembuhkan adiknya, Dewi Ratnasabodi atau Dyah Sekardadu, yang kini sedang sakit berkepanjangan. Dia tertidur dan tak sadarkan diri akibat wabah pagebluk yang sedang menyebar di Kadipaten ujung timur Pulau Jawa tersebut. Saat itulah Susuhunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq mendapatkan informasi tentang penyakit parah yang mewabah di Kadipaten Balumbung. Konon sudah banyak tabib tersohor dari seantero Jawa, mulai Bali, Madura, dan bahkan dari tanah seberang lainnya, telah dipanggil untuk mengobati sang dewi, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Adipati Menak Sembuyu bahkan juga telah membuat sayembara bahwa siapapun yang berhasil mengobati sang dewi, jika seorang laki-laki akan diambil sebagai menantu, dan jika perempuan maka dia akan dijadikan saudara angkat sang dewi. Namun kenyataannya, semenarik apapun hadiahnya, tidak ada seorang pun yang sanggup memenangkan adanya sayembara tersebut. Entah penyakit apa yang sedang melanda Kadipaten Balumbung. Akan tetapi, dalam beberapa prasasti dan naskah kuno telah disebutkan bahwa pada masa lampau ada wabah penyakit atau wikara di Jawa. Antara lain adalah seperti bubuhen atau wudunen, bultin atau katarak, humbelen atau flu, lalu buduk atau lepra sejenis kusta, uleren atau cacingan, ada juga beser, mengi atau asma, lampung atau penyakit kulit, dan lain sebagainya. Mendengar kabar duka tersebut, Susuhunan Ampel kemudian meminta tolong kepada Syekh Maulana Ishaq yang memang memiliki keahlian dalam bidang pengobatan untuk pergi bersama Pangeran Karucil ke Kadipaten Balumbung. Mbak Gayung bersambut, Syekh Maulana Ishaq setuju, dan mereka kemudian berlayar menyusuri pantai menuju ke Kadipaten Balumbung. Namun ternyata Syekh Maulana Ishaq tidak langsung menuju kota Kadipaten Balumbung. Dia sempat singgah di Pahiton Probolinggo, selanjutnya menunggu Pangeran Karucil di Bukit Pacaron Situbondo. Sementara itu, Pangeran Karucil telah tiba di kota Kadipaten Balumbung dan segera menghadap ayahnya. Dia mengabarkan bahwa ada seorang pertapa sakti dari tanah seberang bernama Syekh Wali Lanang yang kini bertapa di Bukit Pacaron Situbondo. Menurut kabar, pertapa itu dapat mengobati penyakit yang sedang diderita rakyat. Sedangkan Patih Arya Samboja kemudian mengutus Senopati Bajul Segoro ke Bukit Pacaron Situbondo
untuk menemui Syekh Wali Lanang yang tak lain adalah Syekh Maulana Ishaq itu. Syekh Maulana Ishaq pun berkenan mengobati Dewi Sekar Dadu. Sambil menunggu dijemput, rupanya Syekh Maulana Ishaq telah berkeliling ke desa-desa seraya memperhatikan keadaan lingkungan serta kebiasaan masyarakat. Akhirnya dia memahami bahwa masyarakat Balumbung masih kurang memperhatikan tentang kebersihan diri dan lingkungan, sehingga di daerah mereka dapat muncul wabah penyakit semacam itu. Sesuai hasil temuannya, masyarakat Jawa pada waktu itu masih banyak yang mengkonsumsi kalong atau kelelawar, lalu kera, dan lain-lainnya. Bahkan orang Jawa kala itu juga mengkonsumsi binatang-binatang lainnya seperti cacing, katak, dan tikus, yang menurut negara Kartagama, binatang-binatang itu adalah pantangan yang apabila dikonsumsi hanya akan menyebabkan kehinaan. Selain daripada itu, memang binatang-binatang tersebut adalah pembawa bakteri atau virus yang diantaranya bisa menjadi penyebab penyakit meningitis, yaitu jenis penyakit yang penderitanya bisa tak sadarkan diri dalam waktu yang lama, seperti halnya gejala yang ditampakkan dalam sakitnya Dewi Sekar Dadu. Ketika sesampainya di Kadipaten Balumbung, Syekh Wali Lanang bergegas mengobati sakit yang diderita oleh Dewi Sekar Dadu hingga sembuh. Namun tidak diceritakan bagaimana cara pengobatannya. Selama menunggu perkembangan kondisi Dewi Sekar Dadu, Syekh Wali Lanang rupanya juga mengajarkan kepada masyarakat untuk lebih mencintai kebersihan diri dan lingkungan. Sedangkan Pangeran Karucil adalah orang yang selalu mengikutinya kemanapun pergi di pelosok-pelosok Kadipaten Balumbung. Setelah benar-benar sembuh, Dewi Sekar Dadu kemudian bersedia dengan sukarela menerima mengikuti agama Islam bersama Pangeran Karucil. Sejak itulah Dewi Sekar Dadu memiliki nama Islam, yaitu Nyai Mas Ratu Atikah, yang kini dikenal sebagai Buyut Atikah. Keputusan Dewi Sekar Dadu tersebut segera disusul oleh beberapa anggota keluarga Kadipaten Balumbung lainnya yang juga menyatakan bersedia masuk ke agama Islam. Bahkan Adipati Menak Sembuyu juga memperkenankan agar Syekh Wali Lanang mengajarkan kebersihan sebagaimana dalam agama Islam itu kepada rakyatnya. Setelah beberapa lama di Kadipaten Balumbung, akhirnya sebagaimana isi sayembara yang telah diucapkan oleh Adipati Menak Sembuyu, maka Dewi Sekar Dadu dinikahkan dengan Syekh Wali Lanang atau Syekh Maulana Ishaq. Sejak itulah agama Islam mulai diterima oleh rakyat Kadipaten Balumbung.